Kisah Ratu Gede Mecaling Nusa Penida. Dari perkawinan Irenggan dengan Mimi Rahim lahirlah dua anak, satu laki-laki dan yang satunya perempuan. Yang laki-laki bernama I Gede Mecaling, lahir pada tahun Saka 180. Yang perempuan diberi nama Nitole, lahir pada tahun Saka 185. Diambil sebagai istri oleh Dalam Sawang yang menjadi raja di Nusa. I Gede Mecaling mempunyai seorang istri yang bergelar Sang Ayu Mas Rajek Bumi. I Gede Mecaling pun senang melakukan tapa berata yoga semedi dari sejak kecil. Pada tahun Saka 250, I Gede Mecaling melakukan yoga semedi di Ped. Pengetahuannya ditujukan kepada Betara Siwa. Karena ketekunannya, I Gede Mecaling melakukan yoga semedi, memohon waru nugraha kepada Betara Siwa. Anugerah kanda sanga tapu semedi, I Gede Mecaling membuat ide Betara Siwa berkenan turun ke bumi dari Siwa Loka dan memberikan penugerahan kepada I Gede Mecaling berupa penugerahan kanda sanga. Setelah mendapat penugerahan kanda sanga, maka seketika itu I Gede Mecaling menjadi berubah. Badannya menjadi besar, mukanya menjadi menyeramkan, taringnya menjadi panjang, suaranya menggetarkan seisi jagat raya. Ratu Gede Mas Mecaling dengan perubahan yang sedemikian hebatnya, maka seketika itu jagat raya menjadi guncang. Kegaduhan, ketakutan, kengerian yang diakibatkan dari rupa dan suara I Gede Mecaling yang meraung-raung siang dan malam membuat gempar di Marcepada. Melihat dan mendengar yang demikian, para dewa pun ikut menjadi kebingungan dibuatnya, karena tidak satu orang manusia pun di bumi kita bisa mengalahkan kesaktian yang baru diterima oleh I Gede Mecaling dari ide Betara Siwa. Bahkan para dewa pun tidak ada yang bisa menandingi, apalagi mengalahkan kesaktian I Gede Mecaling yang bersumber pada kedua taringnya itu. I Gede Mecaling memotong kedua taring I Gede Mecaling di saat semua menjadi kebingungan, baik di Marcepada maupun di Swargaloka. Ide Betara Guru mempunyai rencana mengundang para dewa untuk mengadakan paruman atau musyawarah. Dalam paruman itu disepakati ide Betara Indra ditujuk turun ke bumi untuk mengatasi I Gede Mecaling yang telah membuat geger alam raya. Ide Betara Indra menyusun siasat untuk menaklukkan I Gede Mecaling. Bertahun-tahun ide Betara Indra melaksanakan siasatnya dengan segala tipu daya, dan akhirnya pada tahun Saka 290 baru Betara Indra berhasil memotong kedua taring I Gede Mecaling. Setelah taring I Gede Mecaling berhasil dipotong, maka membuatnya tidak meraung-raung lagi dan jagat raya menjadi aman kembali. Setelah berhasil memotong taring dari I Gede Mecaling, ide Betara Indra tinggal di Batu Banglas, dan pada tahun Saka 400 ide Betara Indra pindah ke Pulau Nusa Lembongan, tepatnya di Ancak Sari. Panca Taksu diceritakan setelah taring I Gede Mecaling berhasil dipotong oleh ide Betara Indra. Maka I Gede Mecaling kembali melakukan tapa berata yoga semedi di Ped. Kali ini pengetahuannya ditujukan kepada ide Betara Ludra. Karena ketekunan I Gede Mecaling melakukan semedi, maka Betara Ludra berkenan turun ke Marcepada untuk memberikan penugerahan kepada I Gede Mecaling. Penugerahan itu diberi nama penugerahan Panca Taksu. Taksu kesaktian, taksu balian, taksu penggeger, taksu penolak gerubuk. Taksu mengadakan kemeranan diceritakan setelah Dalam Sawang moksa. Seluruh wong samar yang berjumlah 1.500 tersebut menjadi bala samaran I Gede Mecaling. Sebab
I Gede Mecaling meneruskan menjadi raja di Nusa Penida pada saat itu dengan bergelar Papa Poleng. Sedangkan istri dari I Gede Mecaling yang bergelar Sang Ayu Mas Rajek Bumi dan bergelar Papa Selem. Mereka berdua yang menjadi penguasa dan menjaga Pulau Nusa Penida dengan seluruh pasukannya dari Bubutan dan Wong Samar itu, sehingga Pulau Nusa Penida menjadi keramat sampai sekarang. I Gede Mecaling Moksa. I Gede Mecaling melakukan yoga semedi di Ped pada umur 320 dan moksa pada tahun Saka 400, dan sekarang berdiri sebuah pura yang bernama Pura Dalam Ped. Sedangkan Sang Ayu Mas Rajek Bumi menyogo semedi di Bias Muntig pada umur 245 dan moksa pada tahun Saka 425. Dan dari perkawinan antara I Gede Mecaling dengan Sang Ayu Mas Rajek Bumi lahirlah 4 orang anak. Bernama I Gotre, adalah seorang laki-laki lahir tahun Saka 200. Seorang anak perempuan yang diberi Nairiah Nidarmain lahir tahun Saka 203. Seorang anak laki-laki yang diberi nama I Undur yang lahir tahun Saka 205. Seorang anak perempuan yang diberi nama Nidiah Ranggaini yang lahir pada tahun Saka 210. Dan umur 50 tahun melakukan semedi dan moksa pada tahun Saka 260 di Pulau Nusa Lembongan yang sekarang diberi nama Pura Sakenan sebagai istana Nidiah Rangga.